kajian di setiap hari Ahad pada maghrib sampai isya. Yang mudah-mudahan kajian ini bisa istiqomah dijalankan dan masjid ini akan ramai dan penuh dengan ilmu-ilmu kajian-kajian ke depannya. Untuk mengawali, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kajian, marilah kita bacakan surat An-Naba, surah yang akan kita kaji oleh Ustaz Faiz Jalaluddin MSI. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi yang mungkin untuk kedepannya kita akan memberikan sebuah file hard copy atau fotokopiannya gitu ya. Untuk sementara belum sempat membuat. Insya Allah pekan depan kita bagikan file untuk apa yang akan kita bahas itu supaya Bapak Ibu sekalian bisa sekalian membaca gitu ya. Tapi bisa dengan Al-Quran terjemah juga gitu. Mungkin bisa membawa Al-Quran terjemah dan insya Allah mungkin nanti pada kain kita sediakan sebanyak-banyaknya Al-Quran terjemah di sini gitu ya, supaya yang lupa membawa Al-Quran bisa meminjam di sini. Baik, kita baca bersama-sama surat An-Naba juz 30 di surat ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن
أفافا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Baik, berikutnya langsung saja kepada Ustaz Faiz dalam diskusi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil amalat wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi wujida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzi nafa'an hasanat wa jannatan maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat irodah, inayah beserta taufiknya kita pada kesempatan kali ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana kami merupakan petunjuk bagi kita, pedoman hidup bagi kita supaya kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Langsung saja kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, yaitu tentang kaji tafsir dari surah An-Naba. Minggu lalu sudah dibahas bahwa tafsir surah An-Naba di dalam surat An-Naba ini bercerita tentang kisah hari kebangkitan yang mana pada waktu itu hari kebangkitan itu merupakan sesuatu yang kontroversial di kalangan orang-orang musyrikin Makkah karena mereka merasa aneh terhadap berita akan adanya hari kebangkitan sehingga di antara mereka ada yang pro dan kontra sehingga awal ayatnya pun berbicara tentang amma yatasa'al, tentang apa mereka saling bertanya anil nabail adib, tentang suatu berita yang besar yaitu tentang hari kiamat. Ayat 1 sampai 5 kemarin menceritakan tentang keadaan reaksi orang-orang kafir Quraisy ketika itu ketika mereka diberitahu akan adanya hari kebangkitan. Kemudian di ayat 6 sampai ayat 16 Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti atas kekuasaannya
yang tampak bagi manusia dan dirasakan langsung. Dimulai dengan ayat alam naj'alil arda mihada. Apakah kami tidak menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung bukti yang Allah sampaikan di Al-Quran ini bahwa Allah ini memiliki kekuasaan yang sangat dahsyat, bahkan dirasakan sendiri oleh manusia. Itu ada 9 dari ayat 6 sampai ayat 16. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan ke mulai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah sudah ditetapkan waktunya. Ayat-ayat ini diawali dengan kata inna ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Nah, jadi kalau misalnya suatu ayat diawali dengan kata inna, artinya menegaskan, berarti ini merupakan ayat yang di dalamnya menekankan kepada orang-orang yang tidak percaya atas hari kebangkitan agar mereka mau percaya. Seperti itu. Jadi inna ini fungsinya untuk menegaskan atau taukid. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Nah, hari keputusan ini disebut dengan yaumal fasli. Hari kebangkitan disebut dengan yaumal fasli. Fasli itu artinya apa? Kelas. Ada adik-adik yang menjawab kelas. Betul ya? Kelas itu kan untuk memisahkan. Misalnya ada kelas 1 sama kelas 2 ya. Ada ruangan-ruangan. Nah, kelas itu dalam bahasa Arab artinya pemisah, fasal. Makanya kita dalam ilmu tajwid mengenal mad jaiz munfasil. Karena apa? Terpisah antara huruf dengan hamzahnya. Ini masih satu akar. Nah, pertanyaannya kenapa hari kebangkitan disebut yaumul fasl, hari pemisah? Disebutkan karena inna yaumal hisab wal jazaa. Jadi yang disebut yaumul fasl itu adalah hari hisaban dan hari pembalasan amal. Wa yaumul fasli bainal khalaiq. Jadi waktu dipisahkan di antara makhluk-makhluk. Jadi makhluk-makhluk itu dipisahkan. Mana yang amal ketika di dunianya baik, mana yang amal ketika di dunianya buruk. Mana yang lebih besar amal perbuatan baiknya, mana yang lebih besar amal buruknya. Seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri surah 17 ayat 71 surah Al-Isra disebutkan yauma yad'u yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Jadi pada hari kiamat itu manusia diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi imamihim, atas imam-imam mereka. Nah, ini hati-hati. Jadi kita dipanggil itu tergantung apa yang kita idolakan. Asalnya begitu ya. Kalau kita mengidolakan Rasulullah atau mengidolakan ulama, maka kita dipanggil di rombongan para ulama. Jangan sebaliknya, misalkan kita mengidolakan siapa gitu ya, yang orang yang tidak baik, nanti kita akan berada di deretan mereka. Seperti itu. Jadi yaumana yaqulul munasib bi imami. Imam Abu berkata, kullu nabiyyin ya'ti ma'a ummatihi. Setiap nabi datang dengan membawa umat mereka. Jadi umatnya Nabi Musa misalnya, Nabi Musa datang dengan membawa umatnya. Umatnya Rasulullah SAW, Rasulullah datang pada hari kiamat dengan umatnya. Bahkan di antara umatnya Rasulullah pun tadi terjadi beberapa kelompok juga. Ada kelompok orang-orang baik, misalnya dipimpin misalnya oleh orang-orang baik juga, oleh para sahabat-sahabat yang saleh. Dan juga ada kelompok ini pengajian Masjid Al-Mubarakah. Karena dikatakan an-nasu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Bahwa manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi
Jadi seperti itu. Kita kalau saling mencintai, saling menyayangi, saling menolong, nanti akan dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang kita cintai ketika waktu di dunia. Seperti itu. Jadi makanya disebut hari pemisah. Karena untuk apa? Untuk membedakan kualitas ketakwaan dan keimanan setiap orang. Di dalam tafsir Al-Qasas, dalam tafsir Mafathul Ghaib disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Sa'altu an amrin azimin minal umuri." Jadi aku bertanya, kata Mu'adz bin Jabal suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa menurut urusan yang paling besar?" Nah, kemudian Rasulullah SAW mengucurkan air matanya. Tiba-tiba ketika ditanya seperti itu oleh Mu'adz, mengucurkan air matanya. Kemudian seraya berkata, "Wa qala tuhsyaru asyratu asnafin min ummati." Pada hari kiamat itu ada 10 golongan, 10 kelompok ya, tipe-tipe umatku, kata Rasulullah SAW. Ba'duhum ala suratil iradah. Yang pertama ya. Jadi ada sebagian orang yang wajahnya itu disalib seperti kerang. Alhamdulillah ini. Yang kedua, wa ba'duhum ala suratil khanazir. Ada juga yang ketika pada hari kiamat itu wajahnya seperti babi ya. Alhamdulillah. Wa ba'duhum munkasuna arjuluhum. Jadi ini menceritakan 10 kelompok yang ditangisi Nabi. Jadi yang ditangisi Nabi artinya yang 10 ini adalah kelompok-kelompok orang yang bukan yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penjelasannya kenapa dia disalib rupa seperti kera misalnya ya. Kemudian wa ba'duhum munkasuna arjulahum wa fawqahum. Jadi ada orang yang berjalan kepalanya di bawah